Kasus pidana ini memang tidak mengadili masalah kepemilikan. Oh. Nah, makanya nanti setelah pidana selesai pertarungan berlanjut ini. Panjang ini gitu loh. Iya. Pidana ini hanya untuk membuktikan apakah dakwaan jaksa terhadap Pak Budi itu dan Ibu Bu Nur Laila itu benar atau tidak. Ya, ini didakwa membuat dokumen palsu atau memasukkan keterangan palsu terhadap akta yang berdampak kepada kerugian pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan rakyat yang mencintai keadilan, ya. Hari ini 14 Maret 2023 merupakan hari yang sangat berbahagia bagi kliennya Bang Aka, salah satu klien Bang, yaitu Bapak Budi Harjo dan istri yang kena kezoliman proses pengadilan, memiliki tanah yang sah, ya, asli dengan surat-suratnya, bisa dipenjarakan oleh pemilik yang suratnya boleh dikatakan malah tidak jelas atau tidak lebih kuat dari Pak Budi Harjo. Nah, mereka Pak Budi Harjo dijebloskan di penjara selama 4 bulan dan hari ini tadi sudah lepas. Tentunya lepas, apakah kemudian lanjut pengadilan, proses pengadilan atau tidak, nanti mungkin Bang Aka yang lebih tahu. Dan pastinya kita rakyat harus membantu untuk membela rakyat-rakyat yang banyak yang korban seperti ini, ya. Ini beliau bisa menang, bisa dibebaskan, bisa jadi dalam dugaan hakim itu masih punya nurani, melihat dari masyarakat, banyak YouTuber, wartawan membela itu, kemungkinan agak berpikir juga dan ini dibebaskan mungkin. Tetapi kita kepengen tahu bagaimana jalan cerita ini dari Bang Aka, Bang Ahmad Hosinuddin, yang menjadi salah satu penasihat hukum dari Pak Budi Harjo. Saya persilakan Pak. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentu penahanan yang dikabulkan oleh majelis hakim, baik untuk Pak Budi Harjo juga untuk istrinya Bu Nur Laila, itu bisa kita baca sebagai konfirmasi bahwa perkara ini memang tidak selayaknya masuk ke persidangan. Karena di antara pertimbangan majelis hakim memberikan penangguhan penahanan itu setelah menelaah fakta-fakta persidangan. Biasanya setelah memeriksa sejumlah saksi begitu, kemudian mereka melakukan evaluasi layak tidak gitu. Kalau mereka punya keyakinan ini kasusnya benar-benar berat dan memang semestinya terdakwa itu tetap dalam tahanan, maka mereka tidak akan bisa mengabulkan penahanan tadi gitu. Tapi ini kan dikabulkan. Jadi husnuzonnya yang pertama bahwa majelis hakim punya keyakinan yang sama dengan kita bahwa sebenarnya kasus ini tidak layak untuk dilanjutkan dan memang Pak Budi tidak bersalah. Dan kalau kita kaitkan lagi dengan kasusnya Pak Budi, kan beliau itu memang tidak bersalah. Beliau itu adalah pembeli beritikat baik yang membeli tanah, sudah bayar, sudah ada sejumlah administrasi yang dipenuhi, ada PPJP, lalu tiba-tiba dia dianggap memalsukan dokumen atau memberikan keterangan palsu 363 dan 366. Padahal dokumen-dokumen yang dihadirkan di persidangan itu tidak atas nama Pak Budi gitu. Dokumen kiri, dokumen-dokumen surat keterangan, dokumen-dokumen yang kemarin terakhir kan surat keterangan yang dikeluarkan Kelurahan Cengkareng Barat yang ditandatangani mantan lurah dulu ya, Eni Ruhayani itu, yang kemudian diingkari oleh sang lurah bahwa itu bukan tanda tangannya. Kan berarti ini salah satu dokumen yang jadi bahan dakwaan bahwa dokumen ini palsu. Dokumen itu kemudian ya dianggap sebagai dokumen yang dipalsukan dan itu terkait Pak Budi. Padahal kan kalau kita ambil kronologisnya kan dokumen itu kan dalam rangka clearance ya, untuk memastikan bahwa apa yang mau dibeli oleh Pak Budi itu benar adanya. Dan ketika Pak Budi melakukan proses clearance terhadap tanah tadi, itu kan berarti ada itikat baik untuk memastikan tanah yang mau saya beli itu secara administrasi, secara kepemilikan itu memang sah atau tidak. Nah, setelah itu baru tindak lanjuti dengan proses PPJP. Memang belum peralihan hak sempurna karena memang dalam perjanjian itu penjualnya itu berjanji akan membereskan lah urusan
kelengkapan administrasi juga surat menyurat itu. Nah, di tengah perjalanan itulah kena kasus ini. Nah, maknanya pembebasan sementara ini atau apa itu namanya penangguhan itu dari hakim itu belum menunjukkan apa-apa tentang perebutan kepemilikan itu. Oh ya. Jadi hakim memang belum masuk ke pokok perkara. Kan penangguhan itu hanya diberikan oleh hakim manakala hakim tidak memiliki kekhawatiran untuk apa? Pertama, terdakwa melakukan melarikan diri, kedua menghilangkan barang bukti atau melakukan tindak pidana lagi. Nah, tiga hal inilah yang kemudian diyakini hakim tidak akan terjadi pada Pak Budi setelah menelaah kasus dan juga setelah ada penjamin kan, anaknya si Ambed itu kan jadi salah satu penjamin, juga kuasa hukum memberikan jaminan kalau Pak Budi itu tidak akan lari, tidak akan menghilangkan barang bukti, tidak akan melakukan tindak pidana lagi. Dan sebenarnya kan kasus ini kan baru ditahan setelah ke kejaksaan. Sebelumnya kan di penyidik tidak pernah ditahan. Nah, itu juga bisa jadi dasar pertimbangan. Kalaulah ya Pak Budi itu mau lari, tentu sejak di penyidikan lari, kan nggak ditahan. Menghilangkan barang bukti tentu saat penyidikan. Buktinya kan semua dokumen disita, jadikan barang bukti. Nah, saya kira itu yang menjadi dasar keyakinan hakim sehingga dia bisa memberikan penangguhan penahanan. Selain tadi secara substansi pokok perkaranya, tadi saya sudah sampaikan dugaan kuat saya bahwa hakim punya keyakinan ini memang perkara tidak layak disidangkan. Walaupun begitu kan karena ini sudah jadi perkara kan hakim tetap harus menyelesaikan sampai vonis. Nah, vonis itulah yang nanti kita tunggu. Mudah-mudahan sih vonisnya itu tetap sejalan dengan penangguhan penahanan ini. Jadi penangguhan ini kita baca sebagai korinah lah, atau indikator bahwa kasus ini nanti akan dibebaskan. Begitu, Pak. Ya, tetapi persoalannya kan jangankan Pak Budiarjo melarikan diri. Dia kan menantang dan tetap memiliki tanah itu karena dia betul-betul membeli dengan sah gitu loh. Jadi kalau tidak layak dalam ruang sidang tadi disampaikan Bapak Aka tadi, tetapi kan ini kan menyisakan masalahnya beliau diusir dari tanah itu dengan eskalator yang dia miliki di situ, dan bahkan pada saat dia di penjara dibangun tanah itu oleh SSA gitu, oleh katakanlah Agung Sedayu gitu. Nah, itu bagaimana penyelesaian seperti itu? Apakah kemudian akan terjadi bunuh-bunuhan? Artinya Pak Budiarjo berhak mendatangkan sekian layak pembela-pembelanya untuk mengusir itu. Itu kan tetap menyisakan persoalan, Pak. Iya, semestinya memang kasus ini perdata. Ya, kalau ada pengembang tadi merasa memiliki hak, harusnya dia gugat Pak Budi gitu loh. Bukan kemudian mempidanakan Pak Budi. Sementara Pak Budi ketika mempersoalkan orang menyerobot tanah itu karena secara fisik sebelumnya Pak Budi menguasai tanah itu, sudah membeli, punya bukti kepemilikan, maka semestinya langkah SSA tadi ya yang harus ditempuh itu melakukan gugatan terhadap Pak Budi karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena dianggap menempati tanah yang sebenarnya milik dari SSA. Pada faktanya kan itu tidak dilakukan. Dalih yang selama ini sering kita dengarkan, SSA membeli dari PT yang lain yang kemudian dengan itulah dia menguasai dan membangun. Tapi problemnya adalah kasus pidana ini memang tidak mengadili masalah kepemilikan. Nah, makanya nanti setelah pidana selesai pertarungan berlanjut ini. Panjang ini gitu loh. Pidana ini hanya untuk membuktikan apakah dakwaan jaksa terhadap Pak Budi itu dan Ibu Bu Nurlela itu benar atau tidak. Ya, ini didakwa membuat dokumen palsu atau memasukkan keterangan palsu terhadap akta yang berdampak kepada kerugian pihak tertentu. Nah, kalau kita bicara kerugian kan Pak Budi itu malah dirugikan, udah kehilangan uang, nggak bisa menguasai tanah, di penjara pula. Siapa yang dirugikan kan? Nah, masa dia akan memalsukan dokumen yang membuat dia rugi sendiri, kan nggak mungkin gitu. Dan dokumen-dokumen itu kan kalau memang tidak benar dipalsukan, yang harus dipersoalkan itu adalah penjual, bukan pembeli yang beritikat baik. Ini misalnya saya beli kiri dari jenengan, kirinya ternyata palsu. Yang salah siapa? Ya jenengan yang jual. Saya udah beli beritikat baik, paling ya jelek-jeleknya nasib saya nggak jadi dapat tanah tadi. Nah, itu yang jadi masalah, Bang ya. Artinya ini saya ingin agak lebih luas lagi ya. Kita kan tahu problem Indonesia ini, kepemilikan tanah ini sudah hampir 70% sekian itu adalah milik para konglomerat atau para oligarks gitu ya.
cara pemilikannya itu ternyata seperti sekarang ini. Kayak Pak Budi ini, bagaimana mungkin nampaknya semua polisi, jaksa, semua itu kayak membela dari SSA ini dan punya pengacara yang kuat pula seperti Azhar dan sebagainya. Dan dengan mudahnya melenggang seperti itu. Dan saya tahu kasus banyak seperti itu di Bekasi, di mana-mana. Nah, bagaimana kalau dia ini memiliki tanah dengan mudah itu, dengan kemudian membayar BPN, membayar oknum untuk melegalkan, dia membuat surat dan berani beradu di sidang pengadilan dengan pemilik aslinya, dan karena ini butuh uang banyak, pemilik asli akhirnya kalah. Itu bagaimana ke depannya, bagaimana baiknya? Iya, problem kita kan bukan hanya oligarkinya, itu juga penguasa yang tidak amanah. Ya, kekuasaan yang tidak amanah itulah yang akhirnya semestinya dia menegakkan hukum, memberikan keadilan, melayani rakyat, tapi menjadi pelayan oligarki. Modusnya itu memang sederhana nih. Kalau ada oligarki ya mau menguasai wilayah gitu, wilayah itu dia plot milik dia sulap, ada sertifikat atas dia, lalu diadu dengan rakyat. Kamu punyanya apa? Nggak punya toh? Padahal dia tinggal di situ bertahun-tahun. Iya betul. Ya udah, akhirnya orang tadi kan, ayo udahlah, daripada beradu dibeli murah biasanya ujungnya gitu. Kalau nggak mau dibeli murah, masuk ke pengadilan. Pengadilan nafasnya paling cuma 50. Yang pemain oligarki kan nafasnya miliaran. Ya tengah jadi jalan habis. Jadi problem kita tuh di oligark atau di penguasa? Ya dua-duanya tadi. Dua-duanya. Karena begini, kalau pengusaha tadi dia punya kesadaran bahwa misalnya dia punya keimanan, punya ruh bahwa hidup itu bukan hanya di dunia tapi di akhirat, bahwa secengkal tanah saja kita ngambil nanti di akhirat akan menimpa kita menjadi siksa di neraka. Walaupun kekuasaan ini tidak amanah, yang bujuk itu penguasa ini akan mencari jalan yang halal. Lebih baik harga agak mahal tapi ridho dari si pemilik tanah, ketimbang harga itu dapat murah ya, tapi dengan doa disumpahin oleh pemilik tanah ya kan. Itu kalau pengusahanya beriman ya. Tapi sekarang kan problemnya kompleks, sudah pengusahanya nggak ngerti halal haram, yang ngerti adalah berapa biaya yang bisa dihemat dan berapa biaya keuntungan yang bisa diperoleh. Sehingga kos produksi daripada usaha mengembangkan properti itu diantaranya adalah harga beli tanah itu dianggap sebagai keuntungan kalau bisa mepet biaya ya. Ya, daripada beli semeter misalnya 5 juta, 7 juta, kalau bisa 100.000 berapa itu, dia belum membangun propertinya dia sudah untung dari selisih biaya belanja tanah tadi. Yang kedua, memang oknum-oknum, saya suka agak sulit sekarang menyebut oknum karena terlalu banyaknya gitu ya. Mereka tidak punya amanah, menyulap misalkan sertifikat. Ada beberapa sertifikat itu tumpuk, jadi objek yang sama. Ada juga sertifikat itu yang aspal kan, itu tuh banyak. Dan ketika diadu, otoritas tuh kadang-kadang tidak mau bertanggung jawab terhadap pelayanan. Misalkan dalam kasus Pak Budi ini, Cengkareng Barat, Cengkareng Timur itu kan kelurahan pemecahan, tadinya kelurahan Cengkareng. Nah, di Cengkareng Barat itu tidak punya dokumen buku letter C untuk ngecek giri-giri itu terdata atau tidak. Selalu suruh merujuk ke Cengkareng Timur. Ketika nggak ditemukan, dia hanya mengatakan dokumen tidak ada dalam daftar, baik tidak di ditemukan. Timur ataupun di Barat. Ya, tidak ditemukan. Nah, redaksi tidak ditemukan ini kemudian menuduh orang yang punya girik berarti ini palsu gitu loh. Loh, tidak ditemukan bisa jadi bukan yang megang yang palsu, dia pegang asli tapi cerobohnya orang kelurahan bisa. Hilangkah, banjirkah? Lalu dia tidak bertanggung jawab terhadap hal ini, nggak ada keterangan tentang tanggung jawabnya. Semestinya kan yang jadi pedoman adalah pemilik yang asli tadi. Diuji apakah ini asli. Jangan kemudian dalihnya karena tidak ada dalam daftar mereka, tidak ditemukan, kemudian yang pemegang asli dianggap ini memalsukan dokumen, memalsukan girik, informasi di girik ini nggak benar. Narasi di persidangan Pak Budi kan seperti itu, selalu diarahkan kepada saksi-saksi dari kelurahan, baik kelurah existing maupun lurah yang sudah, termasuk orang-orang kecamatan yang kemarin terakhir kan udah pensiun itu, dengan hanya berdalih bahwa itu tidak terdaftar atau tidak ada pada kami. Dan masyarakat ini ya kan yang memiliki dokumen asli dianggap nggak legal gitu loh. Nah, bagaimana kalau kemudian ada orang lain menyulap dokumen, terus dokumen itu dimasukkan secara legal di kelurahan? Yang dianggap benar malah yang palsu. Kenapa? Dikonfirmasi ada pada kelurahan. Siapa yang menjamin kelurahan ini tidak main sama yang aspal tadi gitu loh. Nah, makanya kemarin itu saya berkali-kali, kalau ini kasus 263
tentang dokumen palsu, ya harus ada bukti lab forensik yang membandingkan jenis kertas, tinta, ya. Apakah itu palsu? Apakah palsu atau dan tidak? Itu sangat mudah. Mudah kalau dari situ. Tapi nggak ada bukti itu. Oh. Nah ini kan bukti, ini kasus dipaksakan. Kalau jaksa ini saya jadi jaksa ya, nggak ada bukti itu, nggak mungkin P21. Saya jadi jaksa ya. Kasusnya 263. Kok nggak ada bukti laboratorium forensik tentang keaslian dokumen? Kok di P21? Oh, Jadi ini ada apa tuh? ada tanda tanya ini si jaksa ini gitu loh. Dan memang jaksa yang nangani kan bukan jaksa yang P21. Bang kasihan juga Pak menurut saya. Saya kelihatan ini jaksa ini kayak ketiban sial aja dia di pengadilan sendirian itu. Dan justru sejumlah bukti-bukti yang sebelumnya disita oleh penyidik dari Pak Budi di dalam berkas P21 yang dikirim ke jaksa nggak ada bukti-bukti itu. Sebagai pengacara yang berpengalaman lah ya, dengan banyak hakim-hakim lah kayak gitu ya. Persoalan sebenarnya hakim ini sebenarnya mempunyai kemampuan nggak dengan mudah nggak untuk melihat persoalan ini? Jangan nguyai segoro Pak Mur, ngerti banget, simple banget. Enggak, Tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa kan kalau di dalam agama itu 2 dari 3 hakim itu masuk neraka itu masalahnya. 3-3-nya masuk neraka. Nah karena begini, ya memang ini terkait criminal justice system ya. Di titik tertentu kan hakim-hakim itu kadang kena jadi tong sampah gitu loh. Iya. Perkara yang semestinya diverifikasi di kepolisian tidak masuk selesai, ini dipaksa jadi kasus. Perkara yang sebenarnya bisa diverifikasi dihentikan di kejaksaan dengan tidak di P21 nggak jadi kasus selesai. Tapi karena perkara yang dipaksakan ya sampahnya di hakim. Nah, titik itulah kadang-kadang saya berempati juga ke hakim-hakim, mereka harus berakrobat seperti apa kalau mereka mau jujur. Tapi kalau mereka mau ikut dalam lingkaran itu mudah. Jadi hakim itu gampang kok. Dia nggak perlu mikir bisa dia ngasih vonis. Kalau dia mau vonis terdakwa bersalah, dia adopsi pertimbangan dari jaksa. Karena jaksa kan menuntut. Kalau dia mau membebaskan terdakwa tidak bersalah, dia adopsi pertimbangan dari pengacara. Tinggal dia mau mana? Mau bebasin atau mau hukum? Nah gitu loh. Merasakan bagaimana berat hakim itu. Malah gampang kalau dia tidak punya nurani gitu loh. Beratnya maksud saya setiap hari menemukan seperti ini saat-saat kepleset, saat-saat bisa teguh gitu ya. Pas banyak duit nggak mau disogok, pas nggak punya duit. Makanya potensi hakim itu 3-3-nya dalam neraka. Baik, secara saya tahulah Bang Aka pengacara yang dai lah kalian itu. Apa saran kepada pemilik Pak Budi Harjo ini? Karena dia yakin sekali dan dia mengatakan dia pokok akan melawan walaupun masuk penjara sekalipun. Artinya dia meyakini sekali untuk melawan seperti itu. Apa saran nasihat Pak Aka kepada Pak Budi Harjo? Ya yang pertama memang itu harus dilanjutkan. Karena begini, kita ini ya di negeri kita itu kesulitan untuk mencari orang yang punya keyakinan akan kebenaran, mampu melawan dan punya energi untuk melakukan perlawanan. Ada yang yakin tapi udahlah ngalah. Dan yakin mau melawan terkendala energi nggak cukup. Nah beliau ini kebetulan punya ketiganya. Ya sikap atau tindakan beliau melakukan perlawanan itu akan mewakili sikap batin banyak masyarakat yang menjadi korban kezaliman mafia tanah tapi tidak berdaya. Jadi kan paling tidak ikut membuat lega banyak orang bahwa orang yang berbuat zalim itu tidak bisa semena-mena kepada orang karena orang yang dizalimi akan ada juga yang melawan. Contohnya adalah Pak Budi. Itu kan mewakili sikap batin masyarakat yang menjadi korban tanah. Ikut kalau bahasa Jawa itu kiom-yomi gitu ya. Ikut terwakili sikap batinnya atas kezaliman yang mereka lakukan dengan perlawanan dari Pak Budi. Itu yang pertama. Yang kedua memang harus objektif dalam pengertian ini kan peradilan dunia. Peradilan dunia itu kan tidak seperti peradilannya Allah yang sudah pasti keadilan di sana. Tapi yang mau ditunjukkan itu bukan dalam konteks kemenangan perkara, tapi kita ini orang yang benar tidak mau kemudian dipersalahkan dan diam dengan status dipersalahkan. Yang ketiga, tapi ada momentum yang menarik ini. Karena katakanlah probabilitas itu hanya 1%. Ada 99% perkara itu pasti kalah, ada 1% itu menang kan. Katakanlah hari ini begitu. Ya sudah Pak Budi yang 1% kan beruntung. Nah, karena itu jangan pernah putus asa juga gitu loh. Apalagi hari ini saya kira begini ya. Hakim-hakim saya yakin dia
tidak hanya mempertimbangkan fakta persidangan, tapi mempertimbangkan fakta yang terjadi di masyarakat, dukungan masyarakat, kemarahan masyarakat pada lembaga peradilan hari ini. Ya, vonis itu akan dinilai oleh publik sebagai legacy peradilan itu sebenarnya masih bisa menghasilkan keadilan atau sebagai alat stempel untuk memperkuat atau melegitimasi kezaliman. Nah, di titik itu sebenarnya saya justru menghimbau kepada hakim-hakim kita di semua lini peradilan, rakyat ini kan datang ke pengadilan kan butuh keadilan, dan hakim itu menghakimi bukan hanya untuk memvonis tapi menjadi pengadil. Dan hari ini kita membutuhkan vonis-vonis yang bisa membuat masyarakat lega, sehingga masyarakat itu masih punya keyakinan, oh masih ada kok keadilan di negeri ini. Sebab kalau semua vonis nanti ya ujungnya adalah vonis yang bertentangan dengan nurani masyarakat dan divonis oleh masyarakat. Ini kan ada dua vonis ini. Ada vonis dari hakim, ada vonis dari masyarakat. Bedanya vonis hakim itu nanti mengikat, bisa menjara orang, vonis masyarakat itu jadi legacy. Lebih berat loh kita mewariskan legacy yang besar ini kepada masyarakat. Ini negara zolim, peradilan tidak adil, ketimbang hanya ya membebaskan orang yang memang tidak layak untuk dijebloskan ke penjara. Nah, di titik itu saya kira peluang itu selalu ada. Dan fenomenanya juga sudah ada, misalkan kemarin ada kasus Joshua ya. Walaupun dia kuat si Sambo, ujungnya masih bisa juga kena vonis pidana mati. Padahal kan tuntutannya nggak mati loh itu. Ini sekalian karena ngomong itu saya mau pengen tanya sekalian ini. Itu hakim itu pakai wewenang rumus apa tuh? Misalnya begini, si Putri itu kan dituntut kalau nggak salah 8 tahun ya? Awalnya ya. Ya, tapi vonisnya justru 20 tahun. Sambo itu dituntut seumur hidup, tapi vonisnya mati. Ini apa yang menyebabkan apa itu hakim seperti itu? Dalam hukum itu ada istilah ultra petitum. Ultra petitum itu putusan yang melampaui tuntutan. Dalam kasus perdata memang nggak boleh. Misalkan saya utang piutang kan mendingan, saya menggugat, saya tuntut, jenengan tergugat bayar saya 1 miliar. Tiba-tiba hakim memvonis bayar 1,5 miliar, nggak boleh. Wong utangnya cuma 1 miliar kan. Nah itu ultra petita, itu nggak boleh perdata. Tapi kalau pidana boleh sepanjang apa? Sepanjang vonis itu masih dalam koridor pasal yang didakwakan. Nah, 340 yang kena Sambo, vonis maksimumnya kan pidana mati. Maka bagi hakim masih berwenang untuk tidak mengikuti tuntutan jaksa yang dia mengambil jalan tengah. Kan kalau 340 itu ada 20 tahun, seumur hidup dan pidana mati. Nah, jaksa ambil tengah nih. Dituntut seumur hidup. Nah, hakim masih boleh pidana mati. Kenapa? Karena di 340 itu maksimumnya memang pidana mati. Beda kalau kasusnya misalkan hanya 338, nggak ada 340, hakim memvonis mati, ya ini ultra petitum. Karena di 338 ngeri ya Pak, hakim itu ngeri sedap ya. Artinya begini, kalau kita bandingkan dengan hukum Islam, orang nyuri sampai tahap segini dia berarti potong jarinya, potong kalau besar bisa potong tangan, dan itu kan ukurannya kan jelas matematis. Kalau ini hakim punya seperti itu kan godaan untuk apa itu disogok, gitu Pak. Nah itu kalau di dalam pidana itu ada istilah disparitas pidana, perbedaan sanksi pada kasus yang sama, sama-sama pembunuhan, yang ini cuma setahun, yang ini 10 tahun. Nah kalau dalam Islam itu tegas Pak, ada namanya hudud. Hudud itu ada batasannya, jenis pidananya tertentu, sanksinya juga tertentu. Jadi seorang yang misalkan ya mencuri, kalau memenuhi nisab seperempat dinar, nggak ada vonis lain, semua harus potong tangan. Mau saudagar, mau rakyat jelata, potong tangan. Nggak ada disparitas, jadi adil sama. Orang yang misalkan melakukan zina, kalau dia sudah menikah, dirajam, nggak ada perbedaan. Jadi tidak ada disparitas. Tapi kalau dalam sistem pidana kita itu menganut istilahnya ultimum tuntutan. Misalkan kasus pembunuhan, maksimum 15 tahun. Pembunuhan berencana, maksimum pidana mati. Gimana kalau dipidana 1 tahun? Boleh nggak? Ya boleh, karena itu maksimum gitu loh. Itu yang bikin keadilan itu susah untuk diperoleh. Kalau dalam Islam kan pembunuhan itu kan haknya korban, haknya keluarga. Kalau korbannya itu memaafkan memang boleh tetap hidup, tapi bayar diyat 100 unta atau 1000 dinar. Tapi kalau keluarga kekeh nggak mau, ya bunuh, nggak bisa. Kemudian hakim mewakili negara, nggak saya bunuh.
Karena hak terhadap, dalam Islam itu kan ada haknya kepada Allah, haknya kepada sesama, kemudian ada haknya kepada imam atau khalifah. Kalau haknya kepada Allah, hakim tuh hanya mengadili dan membuktikan. Misalkan mencuri, sudah terbukti ya potong tangan, karena haknya Allah ini, nggak boleh diganti. Mencuri diganti dengan pidana 100 miliar denda gitu, nggak bisa diganti, atau penjara 10 tahun, nggak bisa, karena haknya Allah. Allah mengatakan potong tangan. Kemudian ada haknya hamba, membunuh. Nah haknya apa? Keluarga. Kalau keluarga mengatakan saya harus kisos, ya nggak boleh diganti oleh jaksa. Ganti aja lah denda. Enggak, saya nggak mau. Cuman kalau dalam Islam kisos ini dilepaskan, dimaafkan oleh keluarga, dapatlah diyat 100 unta atau 1000 dinar. Nah yang ketiga ada takzir. Takzir itu memang hakim. Misalkan ada orang diminta untuk menjalankan kewajiban tapi dilanggar. Contoh, sholat wajib tidak? Kalau ditinggalkan haram tidak? Ada nggak nas syariat yang memberikan sanksi limitatif terhadap pelanggar sholat? Nggak ada. Nah itu kewenangan qadhi. Dia bisa memberi sanksi, misalkan seminggu dikurung, diajari sholat, dipahamkan tentang kewajiban sholat. Kalau lagi bandel sebulan, kalau bandel bahkan dia ngeyel sholat orang wajib. Ini kategorinya murtad, balik ke hudud bukan takzir. Kalau murtad hukumannya apa? Bunuh. Nah itu ada tahapan, ada hak Allah. Jadi sebenarnya apa ada rukhsah atau ada penyelesaian misalnya pada pembunuhan 6 laskar misalnya. Ya sudahlah kalau mentok misalnya itu memang akhirnya diakui oleh keteledoran negara. Sebenarnya kalau keluarga mau memaafkan kemudian dibayar diet ya. Berapa ribu entah? Kalau unta 100 per satu nyawa, kalau dinar 1000. Oh. Jadi 100 unta atau 1000 dinar. 100 onta, kalau satu onta harganya 40 juta ya. 40 juta. 4 miliar. 4 miliar lah. Baik, ini cukup sudah lama. Cuma satu hal terakhir, apa yang menjadi kontrak atau apa yang diperbantukan oleh Pak Khosin terhadap Pak Budi ini, batas untuk yang pidananya tadi atau berlanjut sampai kepada masalah perdatanya? Ya, memang surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pak Budi dan Ibu Nuraila itu khusus untuk mendampingi di pengadilan pidana, jadi mendampingi untuk itu. Namun di luar itu, kalau nanti dalam dunia perkembangan Pak Budi juga ingin saya juga ikut terlibat dalam konteks perdata dan yang lainnya, tentu ini kan sifatnya kontraktual. Saya sendiri sih kepada siapapun, bukan hanya Pak Budi, ya saya memberikan komitmen untuk membela hak-hak orang yang terzalimi sepanjang tadi waktu pikiran tenaga saya bisa bagi-bagi dengan tugas-tugas yang lain, karena terlalu banyak saya sih kan nggak boleh juga semua dicekeli tapi semua orang digawe dilakoni gitu loh. Itu ya, saya malah zalim nanti baik kepada orang juga kepada diri saya. Jadi beberapa itu saya batasi karena waktu juga gitu. Awalnya mau siji, kecuali saya punya ilmu rawa rontek membelah diri jadi banyak gitu ya. Katanya kalau ada saya bisa jadi 10 saja udah lumayan lah Indonesia. Masya Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkesempatan bertemu dengan Bapak Ahmad Khosinuddin ya, pengacara muda, energi, nggak punya urat takut sehingga semua orang ingin menangani persoalan ini meminta kepada beliau. Semoga kita berdoa banyak ratusan tumbuh orang-orang kayak beliau ya, supaya rakyat merasa aman, terlindungi oleh penasihat-penasihat yang bisa merasa terzolimi, apalagi sekarang ini sedang marak. Sekian pemirsa, dan mohon maaf bila ada satu kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.